Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hadir lagi nih di acara kita Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, sore kali ini kita akan kedatangan tamu nih, seorang pemimpin juga atau seorang human resource HR. Nah, kalau ngomongin tentang HR juga nih, kita harus tahu nih temanya apa ya kan. Nah, temanya ini adalah burnout syndrome akibat work from home atau WFH. Nah, sebelum lanjut ke video ini nih, mau ngasih tahu kalau program ini itu akan ada selama Ramadan 30 hari ke depan, dan kita juga menghadirkan 30 narasumber yang profesional di bidangnya. Kita tayang jam 4 sore, jadi jangan kelewatan nih. Diingat-ingat di alarm kalau bisa jam 4, nanti kalian bisa lihat di ID Web Host YouTube-nya gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau kita itu udah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengecek suhu, menggunakan masker dan berjaga jarak, dan dimanapun kapanpun dan kalian berada itu harus tetap diterapkan. Oke. Nah, sore hari ini kita udah kedatangan tamu seorang human resource atau HR, yaitu Ibu Harda Dwi Jayanti. Aku manggilnya Ibu atau Mbak ini? Mbak aja. Oh, Mbak aja. Biar kelihatan tua. Oke, Mbak Harda ya. Mau nanya-nanya nih Mbak. Ini kan WFH itu cukup punya apa ya? Efek-efek yang cukup banyak gitu ya Mbak ya. Salah satunya adalah di psikologi gitu ya Mbak ya. Mau nanya nih Mbak, Mbak Harda ini mendalami psikologi itu sejak kapan sih Mbak? Saya mendalami psikologi itu mulai awal kuliah itu di tahun 2014. Berarti emang sekarang udah ini ya, emang belajar psikologi gitu ya Mbak ya. Terus mau nanya-nanya juga nih, step-step menjadi psikologi itu gimana sih Mbak? Apakah dulu SMA itu udah kayaknya aku berkompeten di bidang psikologi gitu Mbak, atau gimana Mbak? Oke, kalau kuliah psikologi itu bebas sih, dari SMA atau SMK itu bebas. Yang penting ada niatan kalau kita tuh masuk ke psikologi. Jadi nanti kalau di beberapa universitas di Jogja itu memang IPA IPS tuh bisa masuk. Tapi kalau di Universitas Daerah Solo itu harus IPA. Oh, harus IPA. Gitu. Berarti memang dari SMA tuh yang kalau di Jogja itu udah ada porsinya sendiri, dan di Solo memang harus IPA gitu ya Mbak ya. Emang ada terselubungnya gitu Mbak atau gimana? Kenapa sih kalau ada yang harus IPA gitu? Karena di dalamnya itu kita akan ada belajar statistik gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa psikologi itu nggak ada angka gitu. Kita nggak ketemu angka gitu. Berarti sekarang yang siswa-siswa IPA IPS itu udah bisa menentukan juga nih jurusannya kalau mau psikologi tidak apa gitu ya Mbak ya. Di Jogja ya. Oke, lanjut nih Mbak. Menurut Mbak Harda sendiri, perkembangan digital ini sangat mempengaruhi mental nggak sih Mbak? Dampaknya tuh apa aja gitu Mbak? Ya, pasti sangat mempengaruhi mental ya. Dampaknya itu sekarang tuh banyak orang yang saat nggak bawa handphone dia cemas gitu. Langsung panik, ini gimana nih? Seseorang tuh pasti paniknya lebihin gitu ya daripada ketinggalan yang lain gitu. Bila pulang gitu untuk mengambil HP gitu ya Mbak ya. Terus di sisi lain juga ada adiksi media. Jadi sekarang kan banyak orang-orang nih, misal kita lagi pergi kemana nih gitu, terus update story, update foto gitu. Itu bahkan menjadi prioritas kalau lagi keluar rumah gitu juga ya Mbak ya. Jadi orang-orang tahu nih kita lagi kegiatan apa gitu. Oke Mbak, nih penggunaan teknologi yang bijak itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Kan banyak nih yang generasi muda nih kadang berkeluh kesah juga di sosial media, terus habis itu sedih juga di sosial media, apa-apa di sosial media. Nah, itu gimana Mbak? Cara penggunaan bijak digital itu gunakan seperlunya aja. Jadi saat kita bertemu dengan teman atau berkumpul dengan keluarga, sebisa mungkin kita nggak megang HP. Jadi quality time gitu ya Mbak ya. Jadi biar
dapet gitu. Feel-nya antara keluarga, antara teman juga, karena ya itu kadang kalau udah keasikan sama gadget kita lupa nih sebenarnya kita ngumpul nih untuk sama-sama sharing gitu ya Mbak ya. Oke. Nah untuk sekarang nih Mbak, kan masih pandemi juga, kebanyakan perusahaan-perusahaan juga meminta untuk karyawannya itu WFH, oke kan. Nah sistem belajar pun juga pakai online gitu kan ya Mbak ya. Semua serba teknologi. Ada nggak sih Mbak sindrom baru yang muncul atau lagi booming juga nih gara-gara si WFH ini, atau ya efek dari apa-apa di rumah gitu Mbak? Ya pasti kalau efek atau sindrom tuh ada yang baru mungkin, tapi ini masih diteliti ya. Tapi yang jelas kayak misal burnout gitu, itu tuh sebenarnya udah lama, cuma memang ini lagi booming aja karena kan lagi WFH dan WFH ini tuh banyak teman-teman yang kaget gitu loh, mentalnya itu kena karena biasanya langsung komunikasi langsung, ini by digital. Jadi kita yang saat kerjanya kan kita nggak kelihatan nih ini karyawan lagi ngapain gitu, jadi emosionalnya pasti akan lebih naik. Berbeda juga ya Mbak ya, karena kalau kerja secara langsung, maksudnya bertatap sama temen pun gitu, vibes-nya juga beda ya Mbak ya daripada di rumah. Kadang di rumah juga karena sumpek atau gimana, terus dengan keadaannya kayak gini jadi kaget juga gitu ya Mbak ya. Dan WFH juga kan keluarga juga harus memahami gitu loh, ini kenapa kok depan laptop terus dikiranya main terus gitu ya Mbak ya. Oke. Nah untuk gejalanya sendiri gimana sih Mbak, gejala dari burnout syndrome ini? Gejalanya itu seperti saat kerja udah nggak produktif, kelelahan bekerja, seperti nanti ada muncul juga psikosomatis. Psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis itu seperti kayak tiba-tiba mual, tiba-tiba perutnya sakit, tapi pas periksa nggak kenapa-napa. Ya. Itu salah satu akibatnya gitu ya Mbak ya. Mungkin ngerjain kerjaannya juga didapat di atas kasur Mbak. Jadi kayak aduh capek juga kan kelamaan tidur gitu. Oke, next nih Mbak. Mbak Harda pernah nggak sih ngalamin itu gitu Mbak, si burnout syndrome ini? Kalau boleh tahu nih, Mbak Harda ini lagi WFH juga atau memang datang ke kantor Mbak? Kalau saya nih di kantor sih gitu. Jadi kalau ditanya saya pernah mengalami burnout gak sih? Pasti pernah gitu. Nah tanda-tandanya tadi lebih ke psikosomatis, kayak kelelahan bekerja gitu. Pasti semua orang pernah ngalami, cuma memang nggak semua orang itu memahami kalau ini tanda-tanda kelelahan fisik gitu. Jadi tingkatannya pun juga berbeda-beda ya Mbak setiap orangnya ya, karena tergantung juga kita menyikapi suatu keadaan itu juga ya Mbak ya. Oke. Nah Mbak, apalagi nih Mbak? Sebentar Mbak Harta pernah nggak sih ngalamin tadi ya burnout syndrome tadi udah, terus habis itu gimana ngatasinnya sih Mbak? Atau kita tuh tahu sendiri dengan hal burnout syndrome itu? Kalau kebanyakan ya itu udah banyak yang tahu kan, familiar banget nih psikologi kalau di zaman sekarang gitu. Banyak juga webinar tentang psikologi juga kan ya. Kalau untuk cara mengatasinya nanti bisa ambil cuti, terus nanti quality time dengan keluarga atau teman, tapi juga hindari juga gadgetnya biar quality time-nya itu lebih kerasa gitu ya Mbak ya. Jadi memang butuh waktu untuk nggak kerja mulu, nanti kerja tipes ya gitu kan. Jangan kalau bisa ya Mbak ya. Jadi kerja liburan kerja gitu ya Mbak ya. Jadi diseling-selingin biar nggak terlalu stres banget. Oke Mbak. Terus habis itu burnout syndrome ini bisa dikatakan sebagai depresi juga nggak sih Mbak, atau tahapan menuju depresi gitu Mbak? Bisa sih dikatakan tahapan menuju depresi. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak memahami diri sendiri kalau psikisnya itu udah kena sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah kena psikisnya itu biasanya tuh dia nggak peduli gitu, dia udah sakit atau apa itu dia nggak peduli, dan nanti akan muncul sakit-sakit ya banyak lah sekarang. Sakit mental lainnya gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau dipendem sendiri malah jadi beban sendiri juga kan ya Mbak ya. Nah Mbak Harda ini kan seorang human resource atau HRD gitu ya Mbak ya. Nah ada kan pasti karyawan kayak ngeluh atau entah tentang kerjaan atau tentang apa aja, tentang pribadi gitu, terus istilahnya curhat nih ke Mbak ya kan Mbak. Nah kan
kan wanita itu lebih ada masa-masa di mana dia emosinya memuncak, emosinya menurun gitu kan. Kita tetap gimana ya? Menghadapi yang hal-hal seperti itu tuh gimana Mbak sebagai HR gitu Mbak? Kalau tipsnya itu ya, kalau misal ada teman-teman yang curhat, pasti kan HR tuh juga menerima gitu. Kalau ada teman-teman karyawannya yang butuh didengerin nih, nah caranya kalau biar emosionalnya nggak ikutan ya. Sebisa mungkin kalau ada masalah diceritakan. Nah, kalau misal punya doi nih, nah, kan bisa sharing gitu. Ini tadi masalah kayak gini, masalah kayak gini. Walaupun dia nggak paham gitu, tapi seenggaknya kita udah mencurahkan isi hati kita. Jadi gitu. Di sisi Mbak sebagai HR ini istilahnya walaupun keadaan aku lagi down lagi gimana, tetap harus netral dan harus mengayomi istilahnya gitu ya Mbak ya. Tetap harus profesional kerja. Itu kalau misalnya ikutan down juga ikutan nangis kan ya Mbak, dicurhatin loh kok ikutan nangis gitu. Oke, nah nih Mbak gimana sih cara mengatasi bila kalau kita tuh udah terlanjur kena burnout syndrome itu Mbak? Gimana sih Mbak? Kalau udah terlanjur ya, nanti teman-teman sebenarnya bisa langsung konsultasi ke psikolog. Karena kan sekarang banyak nih platform yang kita bisa konsultasi secara online gitu. Banyak aplikasi yang udah berkembang juga ya Mbak untuk mengatasi itu. Jadi nggak melulu curhatnya ke sosial media, malah kadang malah bisa mendapatkan celaan atau malah stigma negatif dari masyarakat gitu ya Mbak. Lebih baik malah ke yang profesional tadi itu ya Mbak ya. Dan jangan khawatir bahwa kalau konsultasi ke psikolog nanti sakit jiwa itu enggak. Justru malah kalau nggak konsultasi ada ya Mbak, ada yang berpikir seperti itu. Ada gitu. Padahal ya seorang psikolog itu tidak melulu mengatasi orang-orang yang seperti itu ya Mbak. Iya betul. Nah ini pertanyaan terakhir dari ini Mbak program ini. Jadi ntar lagi kita udah tutup nih. Apalagi udah mendengar kayaknya mau azan nih. Jadi kayak yang di rumah kayaknya wah ini cukup bermanfaat. Nah ini yang terakhir nih Mbak, kasih tips dong buat para pekerja khususnya yang WFH nih. Gimana caranya supaya tetap enjoy saat bekerja, nggak stres dan menghindari supaya nggak terkena si burnout syndrome ini Mbak. Oke, mungkin tipsnya ya makan makanan bergizi, terus jangan lupa berjemur di pagi hari gitu ya. Cukup penting ya itu ya Mbak ya. Luangkan 5-10 menit karena kan ini lagi pandemi nih, isunya pandemi itu harus banyak berjemur gitu. Terus juga jangan lupa quality time bareng keluarga atau teman. Itu benar-benar sangat membantu biar teman-teman yang WFH itu nggak stres, terus juga bisa manajemen waktu nih. Jadi kalau misal pekerjaannya banyak, silakan maksimalkan di jam kerjanya. Jadi biar nggak mundur nanti jadi lembur dan lain-lain gitu. Jadi jangan ditunda-tunda juga ya Mbak. Kalau misalnya emang itu adalah kerjaan yang harus dilakukan ya memang harus dilakukan gitu ya Mbak, sesuai porsinya gitu. Dan tetap tuh makan makanan yang sehat gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau misalnya moodnya lagi berantakan, mungkin lagi pengen coklat, ya udah makan coklat. Kalau moodnya lagi makan jus, ya minum jus aja gitu ya Mbak ya. Jadi turut sebisa mungkin tidak menyebabkan stres ya apapun yang kita hadapin. Gitu aja Mbak Hada, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya nih. Aku juga baru tahu nih ternyata burnout syndrome ini cukup bisa bisa kena juga nih di diri kita karena pandemi kayak gini ya kan Mbak. Oke gitu. Terima kasih Mbak Hada. Semoga ilmunya bermanfaat untuk sahabat-sahabat ID Web House yang ada di rumah. Nah buat kalian, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian ketinggalan nih video-video sebelumnya, kalian bisa scroll aja nih atau nyari di YouTube kita di ID Web House. Nah terus nanti juga kita tayang nih di IGTV kita, ID Web House.com. Kita juga ada di Spotify, ID Web House. Kita juga tayang nih di media partner kita. Namanya adalah teknologi. Nah buat kalian jangan lupa nih tinggalin jejak digital dengan cara like, comment, subscribe, follow dan share ke teman-teman kalian. Mungkin kalian juga butuh nih referensi gimana sih menjadi seorang HR tapi juga memperhatikan diri sendiri gitu kan. Apakah kita juga termasuk burnout syndrome itu atau bukan? Nah kalian bisa peka terhadap diri sendiri. Terima kasih sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Puasanya tetap semangat, tetap berenergi, dan tetap menjaga kesehatan ya.
Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.